Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 AKL 2 ingin menceritakan tentang Linggarjati, keagresi militer, perjuangan diplomasi, dan pertempuran bangsa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Caroline Rahmawati. Saya Dian Mei Rahmawati. Saya Kaila Salsabila Putri Maulida. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun perjuangan belum berakhir. Belanda datang kembali dengan ambisi merebut kekuasaan yang telah lepas. Di tengah ancaman perang, Indonesia mencoba jalan diplomasi. Salah satu langkah penting itu adalah perundingan Linggarjati. Namun di meja perundingan itulah jalan panjang menuju dua agresi militer Belanda pun dimulai. Setelah berbagai pertempuran seperti di Surabaya dan Medan, situasi Indonesia semakin genting. Inggris yang saat itu menjadi pihak penengah mengusulkan agar Indonesia dan Belanda duduk di meja perundingan. Tujuannya mencari jalan damai. Maka pada bulan November 1946, perwakilan Indonesia dan dari Belanda bertemu di Desa Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. Haji Van Mook dengan Lord Keylord dari Inggris sebagai mediator. Setelah negosiasi panjang, akhirnya pada 15 November 1946 dicapai kesepakatan. Inilah isi pokok perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan daerah lain yang akan dibentuk kemudian. 3. NIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni. 4. Segala perselisihan akan diselesaikan secara damai. Perjanjian ini ditandatangani resmi pada 25 Maret 1947 di Jakarta. Bagi Indonesia, ini merupakan pengakuan internasional pertama atas keberadaannya. Namun, tidak semua pihak setuju. Sebagai rakyat menilai isi perjanjian terlalu menguntungkan Belanda, tapi Sultan Syahrir dan pemerintah yakin diplomasi adalah strategi untuk menyelamatkan republik di tengah tekanan. Sayangnya, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati. Mereka tidak puas dengan hasilnya dan ingin menguasai seluruh Indonesia. Maka pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1 yang mereka sebut sebagai aksi Polisionil. Pasukan Belanda menyerang sebagai daerah termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Tujuannya merebut daerah-daerah ekonomi penting seperti perkebunan dan pelabuhan. Republik Indonesia menuduh Belanda melakukan pelanggaran perjanjian. Dunia internasional bereaksi keras. Dewan Keamanan PBB turun tangan dan memerintahkan gencatan senjata. Dunia internasional bereaksi keras. Dewan Keamanan PBB turun tangan dan memerintahkan gencatan senjata. Lalu dibentuklah Komisi 3 Negara (KTN) terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menengahi konflik. Dari sinilah muncul perundingan Renville pada Januari 1948. Namun, hasilnya lagi-lagi tidak memuaskan Indonesia. Wilayah Republik makin sempit dan situasi makin sulit. Berhenti di situ, pada 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan serangan besar-besaran yang dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Mereka menyerang Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Para pemimpin bangsa seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir ditangkap dan diasingkan. Namun semangat perjuangan tidak padam. TNI dan rakyat melancarkan perang gerilya di bawah komando Jenderal Sudirman. Dari hutan-hutan dan desa-desa mereka membuktikan bahwa republik masih hidup. Puncaknya adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih berdiri tegak. Tekanan internasional semakin kuat terhadap Belanda. Akhirnya mereka terpaksa kembali berunding dalam konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Gus,
Mus. Kira-kira sampai kapan ya perang ini berakhir? Ya enggak tahu, Mus. Kenapa? Kamu ingin pulang? Saya kangen, Kus. Kangen anak istri. Belum sempat pamitan, udah berangkat perang. Ya udah, kamu minta izin aja sama jenderal. Bilang mau pulang. Dari Linggarjati hingga 2 agresi militer, perjuangan bangsa Indonesia penuh pengorbanan. Diplomasi dan pertempuran berjalan seiring saling melengkapi untuk mencapai satu tujuan, kemerdekaan yang diakui sepenuhnya. Akhirnya, melalui konversi meja bundar tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Perjuangan panjang itu pun membuatnya berhasil. Dari kisah ini kita belajar bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, butuh semangat, kecerdasan, diplomasi, dan pengorbanan tanpa batas. Perundingan Linggarjati mengajarkan kita pentingnya berdialog, dan 2 agresi militer mengingatkan kita tentang harga mahal dari sebuah kemerdekaan. Sekian dari kelompok kami yang menceritakan tentang sejarah Linggarjati ke agresi militer, perjuangan diplomasi, dan pertempuran bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.